Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Pada kesempatan malam hari ini, kita sama-sama akan merenungkan firman Tuhan tentang bagaimana hidup berkenan kepada Tuhan. Kalau kita berbicara tentang hidup berkenan kepada Tuhan, berarti kita sementara berbicara satu kehidupan yang diinginkan oleh Tuhan, yang dikehendaki oleh Tuhan, ada dan terjadi dalam kehidupan kita. Nah, kita akan melihat ayat firman Tuhan dari 1 Yohanes 2 ayatnya yang ke-6. 1 Yohanes 2 ayat 6, firman Tuhan berkata demikian: Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, adalah kehendak Allah kita sebagai orang percaya untuk hidup menurut kehendak daripada Tuhan. Di dalam ayat yang kita sudah baca tadi, diawali dengan sebuah kata yang berbunyi demikian: barang siapa. Nah, tentunya barang siapa di sini berbicara tentang mereka yang percaya kepada Tuhan. Berbicara kepada mereka yang sudah ditebus oleh Tuhan, yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Nah, barang siapa yang percaya, yang berkata bahwa ia ada di dalam Dia, ia ada di dalam Kristus, dia ada di dalam Tuhan, firman Tuhan katakan ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Kalau kita bicara tentang wajib hidup seperti Kristus, artinya tidak ada pilihan di sana. Mutlak kita harus hidup sama seperti Kristus hidup selama Dia masih berada di dalam dunia. Dalam terjemahan Alkitab yang lain, wajib hidup seperti Kristus artinya berjalan seperti Kristus berjalan. Nah, berjalan seperti Kristus berjalan, saya dapat rema, artinya berbicara tentang cara hidup, perilaku hidup kita harus sama seperti Kristus. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ada satu ayat firman Tuhan yang berkata dalam Roma 12 ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ayat ini memberikan sebuah pemahaman buat saya dan saudara, sebuah pencerahan buat kita semua, bahwa ketika kita menjadi orang percaya, ketika kita sudah ditebus oleh Kristus, maka harus terjadi perubahan yang luar biasa dalam hidup kita sebagai orang percaya. Baik perubahan di dalam cara berpikir, cara bertindak, dan berperilaku dalam kehidupan ini. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita mungkin akan bertanya, bagaimana supaya hidup saya berkenan di hadapan Allah? Bagaimana hidup saya sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Tuhan? Ada mungkin yang bertanya, apa bisa? Apa mungkin? Jawaban saya, bisa dan mungkin. Sudah barang tentu ada hal-hal yang harus kita kerjakan, ada hal-hal yang harus kita lakukan
sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, apa saja yang harus kita lakukan supaya hidup kita berkenan, hidup kita sesuai dengan keinginan Tuhan, hidup kita sesuai dengan standar yang diinginkan oleh Tuhan, dikerjakan oleh saya dan saudara sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Yang pertama, bagaimana supaya kita hidup berkenan di hadapan Allah? Maka yang pertama saya mau katakan, hiduplah beribadah dengan cara yang berkenan kepadanya. Ketika Tuhan panggil orang Israel tinggalkan Mesir menuju tanah Kanaan, menuju tanah perjanjian, tujuan Tuhan melepaskan umat Tuhan supaya umat Tuhan beribadah hanya kepada Tuhan. Nah, kita pun diselamatkan oleh Tuhan. Kita ditebus oleh Tuhan. Tujuan Tuhan salah satu di antaranya adalah beribadah kepada Tuhan. Beribadah menurut cara yang berkenan kepada Tuhan. Dalam Ibrani pasal 12 ayat 28 firman Tuhan berkata demikian. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Ada satu kerajaan yang tidak tergoncangkan, di mana saya dan saudara akan diberikan kesempatan oleh Tuhan memerintah bersama-sama dengan Dia dalam kerajaan 1000 tahun damai. Kerajaan yang tidak tergoncangkan, yang disediakan Tuhan bagi saya dan saudara. Nah, untuk menuju ke arah tersebut, salah satu yang harus kita bangun adalah kehidupan ibadah kita. Nah, ibadah yang dikehendaki oleh Tuhan, ibadah yang berkenan kepada Tuhan, adalah ibadah di mana saya dan saudara sebagai orang yang percaya menghormati Tuhan, menghargai kehadiran Tuhan, menghargai hadirat Tuhan dalam setiap ibadah, dan disertai dengan takut akan Tuhan, ketertundukan kepada Tuhan, ketertundukan kepada kuasa daripada Tuhan. Jadi bagaimana supaya hidup kita berkenan kepada Allah? Bahwa hidup kita beribadah dengan cara yang berkenan kepadanya. Banyak ibadah saat ini dibangun sesuai dengan keinginan manusia. Tetapi yang Tuhan kehendaki adalah sebuah ibadah yang berkenan kepada Tuhan, di mana Tuhan yang dihormati, Tuhan yang ditinggikan, Tuhan yang diagungkan, dan Tuhan yang dimuliakan, dan segala-galanya kemuliaan hanya untuk Tuhan. Yang kedua, bagaimana supaya hidup saya berkenan kepada Tuhan? Yang kedua, dalam catatan saya adalah hiduplah di dalam doa, pujian, dan penyembahan kepada Tuhan. Hidup dalam doa, pujian, dan penyembahan harus menjadi gaya hidup, lifestyle dari setiap orang yang sudah ditebus oleh Tuhan. Dalam kitab Mazmur pasal 22 ayat 3, firman Tuhan berkata begini, padahal Engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Pemazmur berkata, Allah itu adalah Allah yang kudus.
Allah itu adalah Allah yang besar, Allah yang berkuasa. Tetapi ketika umat-umat Allah, ketika orang Israel, ketika orang yang percaya, ketika saya dan saudara yang sudah ditebus oleh Tuhan, menaikkan pujian penyembahan kita kepada Tuhan, maka Tuhan bertakhta, Tuhan hadir, Tuhan tinggal, Tuhan ada dalam pujian dan penyembahan kita kepada Tuhan. Untuk melatih hidup dalam doa pujian dan penyembahan, perlu ketertundukan kita kepada Tuhan, perlu ketertundukan kita kepada firman dan kuasa Roh Kudus. Yang ketiga, bagaimana supaya hidup saya berkenan kepada Tuhan? Roma 8 ayat 1 dan ayat 2 berkata demikian, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukuman dosa dan hukum maut. Yang ketiga, untuk hidup berkenan kepada Tuhan, maka kita harus memberi diri kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Di dalam diri kita ada pertaruhan yang luar biasa. Yang pertama, roh kita manusia. Yang kedua, ada roh setan atau roh iblis. Yang ketiga, ada Roh Kudus. Kita harus menyadari, kita harus paham. Karena kita sudah dimerdekakan. Dimerdekakan artinya dibebaskan dari segala kutuk dosa, maka seyogianya lah hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Roh Kudus yang akan menolong kita, Roh Kudus yang akan membantu kita, Roh Kudus yang akan membawa kita untuk hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Gagalnya banyak orang percaya dalam perjalanan iman mereka karena tidak mau dipimpin oleh Roh Kudus. Lebih menuruti keinginan manusia, keinginan daripada setan, daripada pimpinan kuasa Roh Kudus. Dalam kitab Roma pasal 8 ayat 5, firman Tuhan katakan begini: sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging, mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Kalau kita memberi diri dipimpin oleh Roh Kudus, maka perkara-perkara rohani, perkara-perkara surga, perkara-perkara yang sesuai dengan firman Tuhan yang ada di dalam pikiran kita. Tapi ketika kita dipimpin oleh roh setan, oleh roh kita manusia, maka yang paling menonjol keinginan daging, hawa nafsu yang membawa kita semakin jauh dari Tuhan. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dalam damai sejahtera. Jadi yang ketiga, hidup dipimpin oleh kuasa Roh Kudus. Yang keempat, bagaimana saya hidup berkenan kepada Tuhan? Ini sangat penting. Dalam kitab Mazmur pasal 1 ayat 1 dan 2, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Untuk hidup berkenan kepada Tuhan, yang keempat, kita harus ada atau hidup dalam komunitas yang benar. Komunitas ini berbicara lingkungan pergaulan. Komunitas yang benar, lingkungan pergaulan yang benar akan membentuk sifat dan karakter kita. Alkitab bilang, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik.
Orang baik ditaruh di komunitas yang buruk, kecenderungannya akan buruk. Maka penting bagi saya dan saudara sebagai orang percaya mencari komunitas, lingkungan pergaulan yang paling tidak bisa saling menguatkan iman satu dengan yang lain, saling membangun kehidupan rohani. Dalam Mazmur 1 ayat 1 dan 2, hidup dalam komunitas yang benar artinya tidak hidup menurut nasihat orang fasik. Orang yang hidup dalam komunitas yang benar, dia tidak akan hidup menurut nasihat orang fasik. Orang fasik di sini adalah orang yang percaya Tuhan, yang tahu Tuhan, tetapi tidak hidup dalam firman Tuhan. Firman Tuhan tidak menghidupi dia. Sehingga ketika dia berada dalam komunitas yang baik, dia jadi baik. Ke lingkungan yang tidak baik, apalagi tidak lebih baik. Maka yang kedua, tidak berdiri di jalan orang berdosa. Tidak berdiri di jalan orang berdosa atau artinya meniru cara hidup daripada orang yang berdosa, meniru kelakuan orang-orang yang berdosa, mengikuti cara hidup orang yang berdosa. Dan yang ketiga, tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tukang gosip. Semakin digosok semakin sip. Tapi orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam, membaca, merenungkan firman Tuhan, kemudian firman Tuhan diimplementasikan dalam hidup kita sehari-hari. Nah, ketika kita memiliki 4 tadi, maka kita akan dibawa oleh Tuhan melewati Roh Kudus, hidup berkenan kepada Tuhan. Doa saya, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin kita bergaul karib dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.